Ya tapi iya mesti wae. Artinya kalau kita wiridan tetap harus kita mulai dengan mengandalkan Rasulullah. Maka tidak ada doa dari orang Islam yang tidak dimulai dengan sholawat. Itulah pentingnya sholawat dan ini loh yang harus kita kasih tahu. Karena ini perhitungan politik kok kepada Allah. Perhitungan politik. Ya. Menarik sekali cerita Anda ini. Tahun 81, aku datang ke Mekah untuk pertama kali bersama ibuku yang usianya juga 81, bukan 18. Dia lahir tahun 1. Waktu aku lihat Ka'bah, waduh, kira wassalam ibuku ini. Ibuku kerempeng umur 81, orang gede-gede. Alangkah nggak enak ya Allah, bawa Maimunah pulang, cuma nama dan kopernya. Hati saya berdebar-debar, saya takut kehilangan ibu. Maka saya jadi romantis sama Allah. Tetap dengan menyadari kekurangan yang dibilang oleh MH tadi. Saya bilang gini, ya Allah, yang bikin aku baru punya duit sekarang engkau. Enggak. Ibuku dari kecil idam-idamannya adalah untuk datang ke Baitullah. Pasti engkau tidak tega membuat ibuku kecewa. Kau bikin aku punya duit baru sekarang, bisa aku bawa dia ke sini. Pasti engkau tidak tega. Dan ya Allah, kalau berbuat baik untuk ibu itu bisa menjadi kondite buat aku menerima kebaikan darimu. Tolong dong bagi gue kesempatan. Tolong. Tiba-tiba saya ada inspirasi. Saya bilang gini, Bu, tiang sama enten ini mboten enten iki. Loh, lanang ndi? Ibu saya bicara sangat naif. Segini banyak nggak ada, lanang ndi? Sing wonten niku cuma Gusti Allah. Ka'bah, ibu, kula, bismillah. Oh ngono ta. Ya saya bismillahirrahmanirrahim. Terus dada kata Emel. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tempat kami harus tawaf itu menyibak, kayak saya bawa koridor. Saya nggak usah dihempaskan. Tapi ternyata ibuku mencium Hajar Aswad dengan romantis. Dan aku nebeng. Ini sisi lain dari yang diceritakan ya Mbak. Supaya Anda horizonnya tidak sempit. Gitu aja. Oke, saya memang dikrediti oleh Allah supaya saya dihempas-hempaskan. Ini krediti Gusti Allah, mayyidullahu qardan hasanah. Jadi mas saya disuruh begitu dulu dan aku jane ya ora pengen ngambung Hajar Aswad, aku oke lah mampu ya begini. Kan dia wangi, saya mampu kan, masuk aku harap nyedak-nyedak aneng ya dek ya akhirnya sing ngambung aku saya ngapunten mboten nyejo nih gua kula yo aja ngono kuwi aku jane yo aku sing pengen yo. Ada tawaf yang lain yang saya juga rada kurang ajar rada duwe nafsu tak nyedak-nyedak ora apa-apa ora apa-apa ya nyedak-nyedak. Terus karena begitu banyak orang berebut kan askarnya, terus tiga Batin, guna kok diusir-usir ngono kae. Moro-moro tafadhol nang aku ngono kuwi. Lah bingung aku. Lho kok tafadhol nang aku? Lah koncoku sing teman-teman dari Arab bingung lho, cak nun kok malah dipersilakan. Oh itu polisinya dari Lamongan. Ngono. Semuanya gak ngelangan ya. Timbangannya aku ndolek gaib lah pokoknya sih nek karek Lamongan barek endi ku mangane. Semua lah ya sama Allah kan bukan barang mewah teman-teman sekalian. Dan Allah juga jangan diformalkan. Allah sendiri begitu akrab, begitu manusiawi dalam tanda petik, begitu memakai bahasamu sehari-hari. Masa Allah ngomong mau ngredit sama Anda itu kan luar biasa itu bahasanya Allah. Mau mengkredit, saya pinjem, itu bahasa Al-Quran. Itu loh teman sekalian. Nah, itu tidak mungkin Anda peroleh dari ulama fikih ya Syekh. Tidak mungkin. Anda bisa memperolehnya kalau Anda bu'itsu li utammima makarimal akhlak, meningkat lagi takwa. Tidak mungkin orang bertakwa dia berakhlak. Gitu loh. Kalau orang berakhlak terhadap fikih pasti taat. Saya tidak perlu tahu hukum untuk taat sama hukum karena saya berakhlak kok. Kan begitu. Seluruh pasal-pasal KUHP itu tidak akan saya langgar cukup dengan akhlak. Upama aku ora tau maca ora apa-apa. Sing penting aku berakhlak, mesti saya nggak akan melanggar hukum. Jadi manusia itu
Ini negara hukum ya pantes. Salah, negara akhlak itu ya rada dhuwur sih. Negara hukum ya. Salahmu dhewe. Nek asalamu dhewe mah ada selawatnya. Salamu dhewe, salamu dhewe. Itu selawatnya begitu dulu saya di Jakarta. Awal-awal lah urung iso selawatan ya akhirnya enggak jadi. Salamu dhewe milih presiden keliru wae. Ngono aku. Bisa iso guyu cekakane seneng. Jadi manusiawi sekali. Itu pertama wedi jenengan wedi kabeh. Wedi kabeh aja mampu kabeh hasil tu kabeh. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian tolong disadarilah beliau ini ulama tasawuf. Dan tidak ada ulama tasawuf yang bukan ulama fikih. Tapi ulama fikih sangat sedikit yang juga ulama tasawuf. Tapi ulama tasawuf pasti juga ulama fikih. Yes. Tidak mungkin seorang paham tasawuf tanpa memahami fikih. Bahkan mujtahidinul fikih, orang-orang yang berjihad di bidang fikih umumnya adalah ulama-ulama tasawuf. Ya? Kan begitu. Kalau di Indonesia ini tidak ada ijtihad. Hukumnya apapun tidak ada. Sholawat dibid'ahkan, sepak bola tidak jelas hukumnya, coba. Lah iki piye karepe? Di Solo itu sholawatan dikasih surat paling banyak sekali bid'ah. Karena mereka tidak mengerti wilayah bid'ah di mana lah, kan bid'ah kan di ibadah mahdhur dong, di luar ibadah mahdhur kan tidak ada bid'ah. Lah kalau di luar ibadah mahdhur bid'ah lah, terus urip iki piye ya kan Nabi ra tau nggo teken kok. Tapi tekenan lah ya bid'ah. Kabeh bid'ah lah, terus piye mangan rujak bid'ah. Angkringan bid'ah, ana jare ora jauh ngono bid'ah kabeh. Lah cuman curang. Sing nek mobil ora bid'ah, nek nutuk saron bid'ah, ngono kuwi lho kanca-kanca kuwi. Gitu loh. Saya juga tidak mau melakukan bid'ah, tapi bid'ah itu yang itu menyangkut ibadah mahdhur, sembahyang ditambahi adzan nganggo biola. Jadi pas sholat kreatif, tapi pas ini supaya penuh getaran itu. Ini memancarkan getaran. Terus engko ana meneh tanda-tanda orang alim iki kene ana aku takon. Aja nesu. Salat iki kepiye kok dadak salat iki? Mbok kowe iki sujud 5 jam. Kuwi nek aku sithik ora ya ora ta ya. Wong mung sujud ngene kok. Lho, aku iki ora ngerti carane kok iso ngono. Kapal lenggene iki asal usule iki piye? Aku ora. Kalau dia kan pemain karate lah. Ini saja nggak ada mahasiswa mulai alim. Kuwi mesti kene ana tambah loro kae. Kuwi aku iki bukan mengecam, enggak, aku takon tenan. Kuwi salat iki. Iso nganti tatu iki lho. Apa yo? Apa njejog goleke watu sing kuasar kae kok. Ngene kae. Aku gumun tenan. Kok ana wong kene tatu loro iki aku iki nganti saiki iki ora paham. Padahal itu medeni wong ya. Wong ngger ketemu wong kok kene loro iki ki alim. Ini masalah kecil tapi ini bisa menciptakan bias sosial yang besar sekali. Ya gue nom-noman ya ibu di zaman bikin, zaman Al-Qaeda bikin itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi saya kembalikan ke ulama fikih tadi. Jadi kita bersyukur beliau ini, Anda tahu beliau ini bukan hanya ulama tasawuf, beliau ini ahli sastra, beliau sangat artikulatif secara sastra dan sangat suka. Hanya Buya Hamka kita ulama punya terakhir yang seperti beliau ini. Gitu. Dan itu yang kita butuhkan sekarang. Saya pernah berdebat sama Gus Dur sama Saluddin Rahmat. Saya katakan, termasuk saya bilang sama Pak Nuh, apa namanya,
ITS ini harus lahir ulama-ulama dari sini, Pak Novel bilang. Loh, piye maksudnya? Loh, manusia itu khalifah. Dia mau khalifai daun, dia mau khalifai tambang, dia mau khalifai sungai, dia mau khalifai semua isi alam ini. Maka dia harus, di antara mereka harus ada yang menjadi faqih. Orang yang memahami betul sesuatu hal, maka dia menjadi ulama. Alim, faqih, arif. Nah, ada orang yang memahami betul masalah hukum Islam, dia namanya ulama fikih. Ada orang yang memahami betul hukum pertanian, dia mau ulama pertanian. Syaratnya sederhana, ahli pertanian dan menemukan kebesaran Allah dan akhlaknya Rasulullah di dalam mengurusi pertanian. Cuma begitu kan? Terus, ya, jadi majelis ulama itu harus punya ulama yang ahli teknologi, ulama yang ahli ekonomi, ulama yang ahli segala macam. Terus dari Kang Jalal, Cak, kalau nunggu kayak gitu ya nggak akan pernah ada majelis ulama, Cak. Ini di Hotel Sahid dekatnya. Ya, tapi kan harus begitulah. Kalau sekarang ngurusi hukum Islam hanya sholat, faraid, nikah dan seterusnya lah. Soal penggusuran nggak pernah ada fatwa, ya toh? Soal duit rakyat boleh enggak untuk beli laptop, ada hukumnya dari ulama? Ada fatwa dari ulama? Lah terus sing kok fatwa kayak iki apa? Ora tau ono fatwa fikih juga. Ulama fikih tapi tidak pernah memberi fatwa fikih mengenai kehidupan manusia. Piye nek ana wong pencalotan partai A mergo wis ora payu yo mlebu partai B ngono ki hukume apa? Ayo ono ta ya kudune. Lah tidak pernah ada al-mufti, tidak ada di Indonesia. Nah itu kita perlukan. Terus, ya jadi bagaimana Kang Jalal saya bilang, ya kita punyanya cuma ulama fikih kata Kang Jalal. Terus Gus Dur nyeletuk karo ngene iki. Ya ulama fikih ku yang nyelek NU. Gus Dur nyelek NU jadi. Kawan Muhammad Tirot tuh angel. Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya nggak GR nggak apa, tapi ini ilmu ya, bukan ngomong, ini bukan psikologi, bukan apa namanya, bukan eksistensi. Ini urusan ilmu. Jadi ilmu itu ya, tidak ya tidak, merah ya merah, putih ya putih. Artinya saya kira Anda punya alasan untuk bersyukur bahwa kita dihadiri beliau, dihadiri Yai Budi, dihadiri kita sekian. Kita sekarang ini menjadi rada lumayan lah dari umat Rasulullah, rada lumayan gitu. Orang jur ya Islam ya lumayan lah gitu. Oke ya tasawufmu ya oke gitu ya. Orang kita ya nek arep ya nek kere-kere ya jelas nek soal itu soal utang Gusti Allah nang kalian. Gitu. Jadi kita bersyukur dan kita ingin tumbuhkan betul ulama-ulama tasawuf ini pada tingkat yang berbeda-beda, pada skala yang berbeda-beda, diakui atau tidak ada urusan. Seperti Rasulullah dicontohkan beliau tadi, jangankan tidak diakui, dibandemi waktu kangen. Kok suwe ya, kan fitnah ya, rodoan. Itu suwe aku di Jogja nggak difitnah orang ini. Ini juga agak menggelisahkan, saya kira ini ada salah di Jogja. Kok fitnah, kalau padahal ini kontrak saya sama Allah ini. Bahwa saya harus mau difitnah, kecil, besar, sempit atau luas, yang biasa maupun yang sangat kejam, saya harus mau menerima, saya terima. Dan ini sudah agak lama nih kurang ada fitnah gitu. Jadi saya kadang-kadang pengen ngambil saya emboro nih. Kena fitnah gede, tak ada lagi orang-orang juta setengah. Sesuk nek kowe arep menjadi muslim yang baik, angger iki teko rene bandem. Jajal kaya Kanjeng Nabi ora itu. Apa ijine kuwi? Iya bar kuwi ngelebat. Baru didatangi gitu. Wah, indah sekali tuh agama itu teman-teman sekalian. Indah sekali dan Rasulullah itu indahnya luar biasa. Oke, sebelum Yai Budi saya akhiri dengan antum tolong ikut menerjemahkan karena antum pasti lebih paham. Jadi ada kayak gini. Ini kan tidak termasuk ibadah mahdoh. Ini ada, ini enggak apa-apa, baik, enggak ada yang enggak apa-apa.
Selawatan itu juga bukan ibadah mahdoh. Selawatan monggo, tidak selawatan ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kurang hitungan kalau tidak selawatan gitu. Bikin parpol itu ya bukan ibadah mahdoh. Jadi banyak karya-karya puisi yang orang sekarang tidak tahu itu puisi. Misalnya Burda itu kumpulan puisi, ya toh. Al Berjanji kumpulan puisi, dan kemudian ada yang Sintudur kumpulan puisi. Semua itu karya sastra, itu bagian dari ijtihad. Tapi wong Islam saiki ning Jakarta anggur arep mati, anggur wis mati njur gawe buku tahlil, rumah sana itu bagian dari agama Islam, bagian dari syariat Islam. Itu bukan syariat Islam itu. Syariat Islam itu ya rukun Islam itu syariat Islam. Gitu. Ya, pasti ada yang lebih luas, yaitu ukuran-ukuran moral dan akhlak dan akidah. Tetapi orang tahlilan itu kan karya sendiri, meskipun ngambil dari sejumlah ayat-ayat Quran. Jadi itu sebenarnya kumpulan puisi. Nah, saiki jadi wong Jakarta ono sing mati kok ora tahlilan. Ning Jakarta wis ora ono ukuran apa Muhammadiyah. Ambok Muhammadiyah kaya ngopo nek ning Jakarta tahlilan mesti. Dirono gambare dhek kaya ning njaba kan lagi ono. Mungkin nek ana Kanjeng Nabi gambar itu gambar dhek terus gambar Kanjeng Nabi. Abu Bakar Umar uga bisa halaman ngono kan dhewe foto dhewe. Kaya bupati ndi kae to. Quran kaya gambar dhek lagu lho wong gambaran. Ora jahat pekok. Coba minta nada sedikit kita terjemahkan. Ini karya, ini yang sering kan yang dibidah-bidahkan dulu. Kan sekarang hilang Ustaz. Kalau dulu kan ono sak durunge azan biasanya ada sholat. Itu kan di luar ibadah mahdoh enggak ada masalah. Timbangannya misuk yang penting sholat. Dan setelah azan ono pujian. Asal itu tidak dianggap ibadah mahdoh kan enggak ada masalah. Timbangannya guyon naik ulang-ulang yang menjadi imam. Asal piye to? Pujian ra entuk ning ya ora dikeki genti aku guyon ulang-ulangan pitutan dilanggar itu empok-empokan itu termasuk mainstream. Ngempok iki tangan leboke sarung nuntut tepuk disimpen tapi jenenge ngempok ini. Dan dalam struktur masyarakat selalu ada yang menangan, ada yang kalahan. Dan biasanya yang menangan itu anggar ngentut mesti ngempok ya. Sementara yang dimpok ya orang tahu wani ngempok. Sehingga pada suatu hari ada yang namanya Ma'ruf, teman saya dilanggar itu tiap hari dimpok itu saya dilanggar. Wah, akhirnya dia belajar ngempok ya. Ini salah tangan tengah. Dulu pakai sarung. Saking dendamnya pokoknya sing gede-gede jenenge minin iki. Masih gede menangan tak empok itu gitu. Lupukno. Oleh untuk diguanturno. Wah, itu kae. Wes melayu nang kamar-kamar. Mulanya aja nang anak aja jenenge Ma'ruf. Dia yang ngintip mesti metu taine. Coba dikasih dulu sedikit. Ya, nanti kita terjemahkan pelan-pelan. والسلام عليكم
يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا من أسر بك المهاجمين ليلا يا من أسر بك المهاجمين ليلا نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى فصلى كل من في السماء وأنت الإمام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Ya Rasulullah, terimalah cinta kami semua. Terimalah cinta kami semua. Lindungilah kami semua dengan hak syafaat-Mu, agar supaya semua saudara-saudaraku yang hadir dipanjangkan umurnya, disejahterakan keluarganya, dirukunkan silaturahminya, digembirakan hatinya, disehat afiatkan jiwanya, dan senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan berdasarkan panduan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Syekh, terjemahkan dengan bahasa sastra. Selawat dan salam bagimu, wahai sang pemuka dari setiap orang yang berusaha untuk menjadi baik dan benar. Wahai utusan Allah, selawat dan salam bagimu, wahai sang penuntun buat orang yang mencari hidayah. Wahai makhluk yang terbaik, selawat dan salam bagimu. Engkaulah sang penolong buat setiap umat yang berjalan menuju yang benar. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagimu. Wahai manusia, makhluk yang diisrakan di tengah malam untuk mengangkat kita dari kehidupan umat manusia menemukan Tuhannya.
jati dirinya. Engkau mencapai apa yang engkau capai justru ketika orang sedang lelap dalam tidurnya, dalam kelalaiannya. Engkau yang lebih dahulu berselawat kepada orang-orang yang berselawat padamu. Maka berselawatlah kepadamu seluruh penghuni cakrawala bersama setiap partikel yang ada di udara. Dan engkaulah imam dari semua orang yang menghargai setiap penyanjung dari makhluk Allah yang berjalan kepada kebaikan. Wahai pribadi yang diunggulkan dalam akhlak, wahai utusan Allah, Allah saja yang sesungguhnya bisa berselawat yang benar dan mantap untuk dirimu. Begitu juga buat keluarga dan sahabatnya. Seluruhnya, walhamdulillahirabbil alamin. Syukran teman sekalian, ini karya puisi yang luar biasa dan ini tidak hanya, ini urusannya benar-benar horizontal, vertikal dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan Anda harus hafal ini, maksudnya hafal ini. Kasetnya dulu diterbitkan, ini Syekh Mahmud Al-Husyairi berkunjung ke Indonesia, dia Ketua Jum'iyatul Qura Kairo, berkunjung ke Indonesia tahun 64, rekaman di Solo, di Lokananta, jadi kasetnya kuning warnanya kayak nganti saiki sih ono gitu. Jadi itu sebenarnya kaset yang lakunya terbanyak se-Indonesia. Tapi apa sebabnya tidak dicatat dalam rekor? Karena bagian dari Qomus Siltin. Ya kan? Oke teman sekalian, kita dengarkan ya Buti bismillah, monggo pihak kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Syekh Mustafa dan Syekh MH. Jika sedulur-sedulur Ma'iyah yang dimuliakan Allah dan disayang-sayang Rasulullah SAW. Allah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, langit bumi ini milik siapa? Milikmu ya Allah, jawab Rasul. Engkau milik siapa? Aku milikmu ya Allah. Ya Muhammad, kata Allah, aku milik siapa? Kanjeng Nabi terdiam dan dijawab oleh Allah sendiri, aku ini miliknya orang yang mencintai kamu. Ini segitiga cinta yang dirumuskan oleh Syekh MH antara Allah, Muhammad dan manusia. Jadi malam hari ini saya merasa bersyukur ketemu dengan Kak Wilujengan dan Bagas Kuarasan dengan semua. Sebenarnya hidup itu enggak usah ruwet-ruwet. Kalau matahari bersinar, jangan mencoba menyalakan lampu. Kalau sudah menaiki perahu Nuh, kata Syekh Rumi, jangan berenang. Lu serius ngawur. Dan semesta ini adalah perahu. Kamu duduk, makan, tidur, hubungan suami istri di tengah bumi yang melayang dan makrokosmos yang berterbang. Jadi kowe tinggal syukur tok. Kowe wis nak perahu aja nglangun, aja mbagusi. Jadi nak tak teruske iso nesu ya. Maka ketika cinta memanggilmu, pasrahlah. Kata ahli tasawuf, pasrahmu bagai biola, total dan
digesek dengan sesuka-suka. Kalau kau tidak sepasrah biola, egomu yang paling akhir menjadi penghalang terhadap Tuhan. Dongnya yang diceluk saya aku. Ini kok ora umum syahud. Maka kata pasrah itu bahasa Arabnya adalah Islam. Dan Islam itu tidak sebatas agama, tapi ia adalah sebuah sistem nilai, way of life. Dan kalau boleh meminjam Indo Arabi, jangan sebut aku agamanya Islam, sebutlah agamaku, agama cinta. Karena rata-rata Islam dibingkai agama dalam pengertian mahdoh, tidak melebar-lebar ke dalam bentuk serviceable self kepada makhluk-makhluk Allah. Rasulullah dijadikan kekasih oleh Allah karena cintanya diekspresikan melayani dan menyayangi makhluk Allah, dan Allah yang memiliki makhluk akhirnya jatuh hati kepada yang melayani. Maka ketika pasrah itu harus hati-hati. Kadang-kadang pasrah itu harus mengaburkan hasrat-hasratmu. Kowe aja kepingin jadi menteri, aja kepingin jadi apa-apa. Pasrah kowe, hilangkan egomu. Walau itu mengaburkan harapanmu. Dan cinta punya banyak sayap. Di antara sayap-sayap cinta itu kadang terselip pedang yang bisa melukai. Lagi sana keplok-keplok. Maka ketika padi itu ditumbuk, jangan kau prasangkai itu merusak. Ketika padi itu digiling, jangan kau prasangkai itu menyakiti. Tetapi penggilingan dan penumbukan dalam kerangka melepaskan kulit yang berwujud malmumah yang bersemayam di dalam hati. Mungkin tak tulis larang loh Cak. Apakah selesai? Engkau ditumbuk di dalam mujahadah, di dalam istihad dan jihad? Tidak. Engkau mesti dicuci. Habis di situ? Tidak. Engkau proses terakhir harus dibakar lewat api. Dan setan adalah garis terakhir yang menentukan antara engkau akan gosong dan matang di dalam kehidupan. Aku ya tanding kok gitu ya. Iqbal mengatakan, kau mestinya bagai gandum, ditumbuk, bukan menyakiti, melepaskan kulitnya. Ditumbuk lagi jadi tepung, diadoni. Terakhir ketemu lagi di api. Jadilah roti untuk persembahan kehidupan secara universe. Tanpa sekat-sekat primordial dan subjektivistik. Setiap orang yang matang bagai nasi, matang bagai roti, maka sosok itu bagai mata air yang selalu mengalir. Konsepnya bukan take and give. Take and give itu jual beli. Dan konsep air yang mengalir adalah give and give. Nah, ini meminjam anak ini. Maknya give and give. Memberi dan memberi. Rasulullah kedatangannya dinanti dan kedatangannya memberi. Pemimpin sekarang sudah tidak dirindukan, kedatangannya menghabis-habiskan. Hai Indonesia, mau jadi apa kamu? Maka di tengah gelombang badai dan
ombak yang beriring-iringan dan berarak-arakan yang ngeri, dengan gempa yang melemparkan air samudra ke tengah daratan, yang membelah lautan. Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Sebagai sandaran hati. Partaimu, ormasmu, negaramu, itu manifestasi ego yang menghalangi terakhir kedekatanmu dengan Sang Khalik. Ketika partai itu mendoa ke Allah, yang didoakan partainya. Ketika turun membantu ke Bantul, yang ditunjukkan bukan Allah, tapi ini dari partaiku. Allah tidak disebut, rakyat tidak disebut. Mengapa? Kalau hati menengok, kalau hati sudah tercampur sedikit saja sifat mazmumah, satu misal takabur, Rasulullah tega mengabarkan surga sudah tidak bisa menerima. Sedikit takabur, seberat zarah, kecampuran, keikhlasan menjadi hilang. Memahami keikhlasan tidak sulit, kau mesti bagi pohon. Karaktermu hanya berbuah dan berbuah, produk melulu. Siapa yang menerima? Dia tidak perlu tahu. Ini wujud keikhlasan, produk terus. Hidupmu harus memiliki karya dan kreativitas. Sebagai proses pengembangan menerima nikmat, membelanjakan nikmat sesuai dengan tujuan Allah. Disinilah saya anjurkan di tengah gelombang badai yang tiada terperikan itu, Anda harus mengayunkan tangan dan memanggil Rasulullah. Sami'tan tidak. Ketika kau baca sholawat di makomku, aku dengarkan suara orang itu. Dan ketika sholawat itu dibaca non jauh dari makomku, akulah yang mendatangi. Ya Imam al-Rus lihat sanati anta ba'dullah wa mu'tamadi wa bidunya
ketika mengandung dan melahirkan dengan derita, gendong, gopong, momong, dipipisi, dinyanyai, dengan kerepotan yang luar biasa, tetapi di mata cinta, derita kalah oleh besarnya cinta. Kalau ada seorang Yusuf alaihissalam berlalu dan wanita-wanita yang dikasih mangga dan pisau memandang cemerlang wajah Yusuf, tangan-tangan teriris, tidak terasa karena terpukau oleh kemilau wajah Yusuf. Deritamu seberapa? Kalau kau tatap wajah sahibal wajhil munir Rasulullah Muhammad SAW, deritamu tidak akan nampak. Nabi-nabi memandang wajah Allah, derita dunia tidak terasa. Ini substansi cinta. Maka ekspresi cinta yang sejak tadi sore dibicarakan tiada lain, kita harus mengalir bagi mata air, memberi dan memberi. Ketemu orang, lemparkan senyum. Ketemu orang, jabatlah tangannya. Ketika orang menzalimi, maafkan. Ketika orang memutuskan, sambunglah. Ketika orang membakhili, unjunglah. Ketika orang ngenengke dirimu, sapalah. Akhlak ini, kata Rasulullah, akan dirindukan oleh surga. Kalau ada orang sangit, jeglolah. Kalau ada orang bertamu, muliakan. Kalau ada tetanggamu, falyukrim jarahu. Kalau ada orang bersin, doakan. Kalau masak kuahnya, kalau paling akhir, kirimkan, kunjunglah. Mengalir. Islam memiliki attitude. Jadi kalau Anda tidak memiliki tingkat kepasrahan bagai dawai-dawai yang dipetik, seperti juga alat-alat ini dipukul, ini alat ini menang ini alat, pasrah total, dipukul, digesek, ditiup. Tetapi begitu nada-nada bercampur dengan mosaik yang indah, melantunlah melodi yang mengandung estetika kemerduan, dan itulah keagungan. Kita tidak aneh melihat perbedaan semesta. Karena apa? Di tengah mosaik itu muncul keagungan Allah akan nampak. Wong rasanya rasa moyoi, rasa sama itu. Rasa memperolok-olok. Rasa. Wong anjing sekalipun. Kalau kau paido, kalau kau nyek, mungkin kalau dia bisa ngomong, saya karep dadi asu sapa to kan. Dadi asu iki dudu karepku karepe kono. Aku iki ingon-ingone Gusti Allah. Mula perempuan pelacur yang tumbuh sayangnya kepada ingon-ingone Gusti Allah, ia beri minum turun rahmat Allah, diampuni dosanya dan menjadi sebab amal soleh yang menuntun ke pintu surga. Lah nek kowe suka nglaknat-nglaknati wong, apa ora ki ndekmu apa piye? Kowe kok suka menghakim-hakimi orang. Kamu tidak tahu mainstream Allah. Kalau ada orang jahat, prasangkalah bahwa itu hanya kebaikan yang masih dibungkus oleh kejahatan. Dan kan untung duduk aku. Maka itu jangan terkecoh oleh sebuah penampilan. Sehingga manakala menampakkan taringnya, jangan kau anggap tersenyum kepadamu. Otak-otak Pak Dasi. Kamu tahu janji-janji politik? Kamu tahu tentang slogan-slogan ormas? Di mana kehadirannya di tengah umat? Kalau ternyata tidak hadir, kebohongan yang kau jual. Bagaimana kamu bisa memperoleh syafaat dari Rasul berdasarkan atas kebohongan? Tidak bisa. Kamu tidak pernah merasakan bahwasanya bismillah yang kau ucapkan, apakah kau pernah merasa bahwa Fatihah yang kau ucapkan itu bersumber dari bibir Rasulullah?
Kenapa kau dibilang tidak real Rasulullah? Quranmu yang kau baca itu bersumber dari bibir beliau. Kata Cak Nun dalam puisinya, kamu dikenalkan Rasul kepada Allah, kamu dikenalkan akhirat, kamu dikenalkan kebaikan-kebaikan. Kamu digendong-gendong sampai tahap terakhir, kalau toh sampai kamu ke neraka ditangisi oleh Rasulullah, akan ada syafaat uzma yang agung. Aku rate gondol komuning kepingin swargamu. Tempo hari ini diserahkan oleh Syekh. Sebagaimana rasa sakit wahai Jibril ketika roh dilepas. Tahu kalau itu rasanya sangat sakit. Ya Allah, kalau bisa aku tanggung di pundakku. Rasulullah itu ilmu yakin. Laqad jaa dalam segitiga cinta Anda baca. Ilmu yakin. Justru akeh sing saiki sing ketok mlolo, ketok cetok iki ora yakin itu. Itu fata morgana dan ilusi. Belum macam saya ngumpuli MH. Mana terima seteng. An-Nabi jejeri awakmu dan dongake awakmu. Tingkat jejere secara rohani seumpama diketokke itu seperti romantisme temanten baru disandingkan temanten baru. Pangkat apa yang bisa mengungguli? Harta mana yang bisa menandingi? Hiasan mana yang bisa mengungguli? Tidak ada. An-Nabi hatimu menjadi hidup. Apa ciri-ciri hatimu hidup? Ia memiliki kecenderungan kepada kebaikan.
Kecenderungan kebaikan inilah yang akan mengekspresikan dalam bentuk amal soleh, dan amal soleh itulah yang akan menuntun ke pintu surga. Dan semoga ini yang rawuh semua ini di dalam hatinya terpancar nur Muhammad SAW. Akhirnya membawa matamu hanya memandang kebaikan, tanganmu kreasi yang salah, kakimu melangkah yang baik, hatimu ta'amul kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terpancar cahaya Muhammad yang telah melewati sulbi para nabi, Nabiullah dan Nabiullah, sampai Rasulullah lahir dan kedatangannya dinanti. Maka ketika presiden datang ke ruangan majelis, hadirin dimohon berdiri. Presiden memasuki ruangan. Ternyata Rasulullah hadir di dalam hatimu. Engkau mestinya berdiri tegak terpaku karena telah menjamin hidupmu. Kalau kau lihat di dalam televisi, lunas dan tuntas, hutang disaurkan, modal dikasih. Ketika yang memberi pulang dicium kakinya. Ketika sebenarnya dosamu banyak, sebenarnya menggiring ke neraka, dan syafaat al-rasul menjadi surga, mestinya kau cium telapak kakinya, jejak-jejaknya. Saudara-saudara sekalian, ada satu karakter terakhir yang harus saya katakan. Rasulullah SAW, cara bahasa Arab ini lawala. Nabi itu orang-orang yang digawe orang. Diyani. Ana apa diyani? Orang kepingin gawe gelo makhluk Gusti Allah. Gitu loh. Orang meminta, ya Allah ya Rabb, roti berkat dibawa pulang, disimpan di bawah tikar, nanti mau dimakan sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pagi-pagi pintu dibuka, perempuan kurus bawa anaknya. Ya Rasulullah, memiliki apa engkau hari ini? Ada apa kamu? Saya sudah seminggu tidak makan, ini air susuku habis, anakku menangis. Adakah sedekah yang harus kami terima ya Rasul? Rasulullah masuk ke dalam, baik nih, ini aku nggo roti nih tak pangan ora awakmu. Awake dhewe wis ngeleh 3 dino. Iki ana wong kandha ngeleh seminggu. Istri yang salehah, ya Rasul, berikan saja, kita masih kurang 4 hari. Lho ngene iki pokokno karo pemimpin-pemimpin Indonesia ki nek iki. Wong trimo kon linggih ngene kita wis ora kuat. Kon melek ora kuat. Isane di tengah dia tidur nyenyak, rakyat kelaparan. Ngono kok kepengin swarga. Tuhanmu hanya kau tipu dengan seremonialistik, dan hanya upacara-upacara ansih. Sembrono. Tidak bisa. Tidak bisa. Kunci surgamu bisa hilang. Mulai Islam itu tampil dengan cinta itu ekspresi kesalehan tadi yang telah disebut oleh Syekh. Coba kita tata Indonesia. Ojo adu-adu awake dhewe sik ae. Semoga kebaikan yang Anda lakukan menjadikan Allah menurunkan rahmat kepada Indonesia. Amin. Jadi pemimpin-pemimpin wong-wong sing gak ndenak, Allah yang membereskan. Wis mau wis disake cakno terus ra Gusti Allah. Ngono. Jadi awakmu rasa mumet-mumet. Kowe sing penting mengekspresikan kesalehan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Punya anak namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Coba lawala lagi, orang ana sing ora, ana wong ngemis. Punya apa ya Fatimah? Sisa terakhir kalung ini padahal hadiah Kanjeng Nabi, tak ingat hadiah wong. Ini aku berikan. Wis dolen kono gawe butuh. Ternyata didol kepada orang yang pernah memberi Rasulullah. Ya kira kalung sing tak hadiahke Kanjeng Nabi. Lho kok iso didol? Njaluk pira kowe? Sakune-une mudi bayar. Dihadiahke meneh karo Kanjeng Nabi. Lho, lah kok kalungnya Fatimah. Coba cekok kowe didol kok. Lho, Fatimah dipanggil, Fatimah iki wekmu iki, ya tak hadiahke kowe meneh. Tapi kan telah melewati membebaskan kelaparan. Dan ini kalung balik lagi. Siapa yang berani mencoba? Ini perempuan-perempuan. Apakah sesuatu yang kau lepaskan itu kemudian Allah tidak mengembalikan lebih baik kepadamu?
Rasulullah sekali sholawatmu dibalas 10 kali. Perbanyak kau baca malam Jumat, menghapus dosamu 60 tahun. Kowe kudu ngerti dalil-dalil ngene iki kudu ngerti. Iki tak terus kira barbar iki. Olah-olah ora ana sing ora diyeni. Nabi tidak pernah menolak hadiah. Bukan karena tamak, tetapi tidak ingin rasanya gawe gelo sing aweh. Mula kiai-kiai nek dikai amplop iki masalah yang gelem ora kepengin gawe gelo. Yang penting hatimu aja tamak. Ilmu aja bodol kata. Konsep give and give. Wena adol, hatimu ana pasare. Apakah ilmu pasar bisa menyandang baju cinta? Tidak bisa. Baju maklar ya bisa. Nah inilah barangkali secercah. Semoga menjadi lentera di hatimu sebagai sarana meniti lorong-lorong waktu yang berwujud siang dan malam sebagai kendaraan hidupmu yang menjadi sarana menuju kampungmu yang sejati di akhirat, dan dunia sebagai ladangnya. Semailah benih-benih kebaikan yang diambil dari cabang-cabangnya iman yang telah dipilihkan oleh Allah, yang akan mengantarkan dirimu kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Excuse me. See you tomorrow. I pray for you all the time. Really sukses. Saya sebenarnya saya itu sejak kemarin tuh kepingin sorban jenengan. Dan memakai caping itu kan melambangkan merasa bodohlah kamu, merasa hinalah kamu, merasa apeslah kamu, merasa asorlah kamu. Saudara-saudariku, ini adalah tipikal topi Rasulullah kekasih kita. Aku ya ora betah sumuk, tapi aku karena ingin Rasulullah, aku mengenakan turban dia. Itu masalah. 428 tahun yang lalu ada seekor ular yang menggigit kaki Abu Bakar. Ternyata ular itu beribu tahun menunggu bersua Rasulullah, karena Allah mengatakan, barang siapa memandang wajah kekasihku bi'ainil mahabbah, dengan very bright eyes, cukup buat aku melemparkan ke surga. Daftar, kata ular. Oke, kamu boleh pergi ke Gua Thur. Itulah cinta yang mengabadikan hijrah Rasulullah ke Madinah. Dibayar oleh ular. Tapi begitu ditutup oleh kaki Abu Bakar, dicatek sama aneh Abu Bakar. Abu Bakar bertarung cinta berpadu dengan cinta. Di Gua Thur ada tiga macam komponen yang kumulatif membakar cinta. Cinta ular ribuan tahun, cinta Abu Bakar yang berkenan mengorbankan kaki, cinta Rasulullah yang berkenan menanggung seluruhnya. Itu hijrah kita. Karena itu jangan tidak ada sesuatu yang kau tarik ke dalam dirimu sebagai manifestasi dari mencintai Rasulullah. Ini maaf, setiap orang harus bayar dengan langkah positif untuk itu. Oke. Tadi saya ini rindu Mbah Surip. Rasulullah itu konsepnya gendong. Kemana-mana tak gendong, kemana-mana tak gendong.
Where are you going? Okay, my darling. Where are you going? Okay, I am okay. What is the meaning of I am okay? Ditanggung ya? Yes. Excuse me, I don't. Tapi ada satu hal yang patut dicatat. Cinta tidak ada tanpa melodi dan ritme yang bergerak di hati kita. Musik sesuatu yang sangat absolut dibutuhkan. Inilah pendidikan yang tidak benar. Intelektualitas dikembangkan, orang jadi arogan, jadi kaki tangan iblis. Hati dibiarkan merana. Bersyukurlah Allah, saudara-saudari tercinta. Dan di sini ada sisi yang tersia-sia dari kepribadian kita yang diuji oleh kecintaan. Ayo Najib.